Oke. Udah. Yuk. Bang, mungkin bisa diceritakan dan dijelaskan tentang kronologis kasus yang malpraktek tersebut seperti apa, Bang? Ya, jadi sesuai dengan kronologi yang terjadi yang kami anggap setelah hasil analisis dugaan malpraktik kelalaian ya yang dilakukan oleh Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur atas nama klien kami atau korban Hera Pujiastuti itu terjadi pada tanggal 5 Mei 2025. Bahwasannya klien kami ini tengah hamil ya yang akhirnya dalam proses persalinan hadir dan datang ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Lalu penanganan medis yang dilakukan oleh Rumah Sakit Islam Pondok Kopi ditetapkan ya untuk dilakukan operasi sesar. Saat dilakukan operasi sesar tentunya ya teknis penanganan pun itu dilakukan ya. Biasanya kan awal penanganan itu diperiksa secara umum oleh tenaga medis ya. Kemudian ada penanganan tindakan awal ya yang akhirnya ditetapkanlah oleh dokter bahwasannya ini harus dilakukan operasi sesar. Maka tanggal 5 Mei hari Senin saat datang pukul 8 pukul 9 pagi penanganan awal tadi diminta untuk dilakukan operasi sesar. Karena klien kami ini atas nama Ibu Hera Pujiastuti ini kan menggunakan KIS Kartu Indonesia Sehat ya atau program BPJS Kesehatan milik pemerintah. Maka dilakukan proses secara administrasi, meminta persetujuan dilakukan rumah sakit kepada pihak suaminya ya namanya Denny Yanto. Akhirnya disepakati. Lanjutlah mulai operasi sesar di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi sampai kurang lebih jam 11-an, jam 12-an ya. Mengenai medio waktu tentunya kita harus melihat lagi ulang dalam data bukti kami, tetapi itu yang kami sampaikan saat setelah selesai dioperasi sesar dan berhasil ya. Alhamdulillah lahirlah seorang anak laki-laki berat badan 3 kilo, panjang 48 kilo, dan ini bagi klien kami adalah anugerah tentunya ya dalam kondisi sehat walafiat ya. Anak laki-laki tumbuh baik, normal, apa adanya seperti itu. Tetapi setelah menjelang waktu tertentu dalam medio 1-2 jam setelah operasi sesar, di mana kondisi klien kami di tangan kirinya itu tertancap jarum suntik infus ya. Tentunya kan itu tindakan awal penanganan medis ya, disuntik infus, kemudian dibius lah misalkan dan sebagainya ya, secara umumnya seperti itu. Saat kejadian saat operasi sesar, bahkan setelah operasi sesar, tangan kirinya tuh masih tertancap jarum suntik infus yang dilakukan oleh tenaga medis Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Lalu pasca medio operasi sesar itu klien kami Hera mengalami shock atau merasakan apa yang disampaikan, adanya sesak napas yang luar biasa gitu. Dari riwayat rekam medisnya klien kami tidak ada misalkan klien kami ini mohon maaf ya asma, sesak napas yang memang ada kebiasaan sebelum terjadinya operasi sesar. Maka setelah operasi sesar beberapa medio waktu tadi 1-2 jam rentangnya itu dia sesak, shock istilahnya di sana. Lalu tenaga medis Rumah Sakit Islam Pondok Kopi melakukan tindakan ya, singkat kata dimasukkan ke ruang ICU dan kondisinya jarum suntik di pergelangan tangan kiri atasnya pasien kami, klien kami itu masih tertancap ya, karena memang masih dalam proses penanganan medis. Oke ya? Kemudian dibawalah ke ICU pada pukul 9, pukul 8 malam meminta persetujuan untuk dilakukan memasukkan ventilator. Ya, bahasa umumnya memasukkan selang, sesuatu benda asing dalam penanganan medis ke dalam mulut untuk disambungkan ya ke dalam organ dalam tubuh kita. Saat itu kondisinya Hera sudah tidak sadarkan diri. Begitu. Nah, saat di ruang ICU diminta tanda tangan persetujuan selaku keluarga dan ini suaminya, maka itu dilakukan. Karena secara masyarakat umum kan apa yang terbaik bahasanya ya untuk
untuk si pasien dalam hal menerima penanganan medis tadi. Masuklah ke ruang ICU, dilakukanlah penanganan. Suami, keluarganya itu tunggu di ruang tunggu ICU. Pada pukul 3 pagi, Hera atau klien kami ini merasa mentak karena kondisional yang Hera klien kami ini tidak rasakan normal, ya. Tiba-tiba tersadarkan dari biusnya, kemudian ternyata tidak bisa berbicara karena memang ada selang ventilator, gitu kan. Dan keterangan dari klien kami, diikatnya tangan kiri dan kanannya, ya, oleh kain karena mungkin dikhawatirkan berotak, dikhawatirkan shock juga saat pulih sadar seperti itu. Nah, maka diikat tangannya, dan pada jam 3 pagi merasa sadar dari bius mungkin dari klien kami Hera itu muncul rasa sakit yang luar biasa dirasakan oleh Hera di tangan kirinya. Ya, yang kalau kita tarik tadi keterangannya, dari mulai proses persalinan itu sudah tertancap jarum infus sebelah kiri di pergelangan tangan kirinya. Ya, oleh siapa? Oleh tenaga medis. Ya, itu tanggal 5 menjelang masuk tanggal 6 Mei. Lalu klien kami Hera meminta kepada tenaga medis menghubungi atau memanggil tenaga medis, ya, dengan kemampuan dirinya, yang akhirnya datang tenaga medis. Di mana poin pertama yang dia sampaikan dari awal kesadaran pulihnya tadi, rasa sakit yang luar biasa yang dia terima di tangan kirinya itu. Dan dia minta ini ditangani cepat. Karena masyarakat umum tidak memahami ada apa dan kenapa. Ya, tetapi rasa sakit ini begitu luar biasa yang dirasakan oleh klien kami Hera. Akhirnya jawaban tenaga medis menyampaikan menunggu jam dokter mulai pagi, ya, kurang lebih jam 8 kalimatnya. Karena klien kami tidak berdaya dalam kondisi saat itu, ya sudah oke saja. Ya, kemudian pada jam 8 pagi tadi, mulai jam 8 di tanggal 6 Mei atau hari Selasa, datanglah tentunya keluarga yang diperkenankan masuk. Dan klien kami Hera menyampaikan kembali begitu rasa sakit yang luar biasa di tangan kirinya. Oke, ya. Kemudian keluarganya termasuk suaminya melihat ada tanda-tanda di pergelangan tangan yang tidak normal, memerah, membengkak dan sebagainya. Maka dibantulah oleh suami dan keluarganya agar segera tenaga medis itu melakukan penanganan tindakan segera terkait rasa sakit yang luar biasa yang dialami oleh klien kami Hera. Dicabutlah itu. Ketika dicabut, dari mulai tanggal 5, tanggal 6, ternyata setelah dicabut ini memerah dan membengkak dengan begitu cepat. Tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 itu semakin membengkak dan membiru. Hanya di sekitar pergelangan tangan kirinya bekas jarum suntik infus yang dilakukan atau dimasukkan oleh tenaga medis Rumah Sakit Islam Pondokopi. Pada tanggal 8 Mei, ya, itu semakin parah dan itu dilakukan tindakan secara resmi oleh pihak keluarga. Kenapa? Ya, kemudian ini kok tidak ada tindakan lama tindakannya? Karena rentang tanggal 6, 7, 8 itu 3 hari dibiarkan kondisi tangan itu semakin membiru, membengkak dan membesar. Yang akhirnya pada tanggal 9 dilakukanlah namanya bedah, ya, oleh dokter spesialis kardiovaskuler. Mohon maaf istilahnya ada keliru. Itu tanggal 9 Mei. Dilakukanlah operasi oleh beliau yang intinya untuk memastikan ada apa, ya, sebabnya, alasannya kenapa bisa membengkak, membesar, membiru, ya. Ini ada apa? Akhirnya dilakukan operasi kardiovaskuler oleh dokter spesialis Islam. Setelah penanganan operasi ini, pihak dokter tersebut yang intinya, ya, ini adanya sumbatan di dalam pembuluh darah jaringan tangan sebelah kiri. Sumbatan ini yang disebutkan istilahnya oleh pihak dokter Rumah Sakit Islam Pondokopi adalah emboli. Ya, emboli itu adalah adanya terjadinya penyumbatan di dalam pembuluh darah akibat benda asing atau kimia.
yang masuk di dalam tubuh kita. Makanya penyumbatan itu terjadi, dilakukan oleh spesialis dokter di sana, dilakukan operasi untuk memastikan ini ada apa. Setelah itu, dari tanggal 9 selesai dioperasi, tanggal 10-nya kondisi tangan klien kami sudah seperti ini. Ya, sudah menghitam atau nekrosis dalam istilah medisnya, atau adanya pembusukan di ujung-ujung jari jemari pembuluh darah pergelangan tangan kiri. Yang diminta oleh pihak rumah sakit untuk segera dilakukan tindakan amputasi atau penghilangan atau pemotongan salah satu bagian atau lebih organ tubuh. Tentunya pihak klien dan keluarga meminta kepada pihak rumah sakit Islam Pondokopi memastikan ini ada apa. Kenapa ini bisa terjadi, yang sebelum datang ke rumah sakit Islam Pondokopi, klien kami Hera ini baik-baik saja semuanya, kondisi organ tubuhnya sehat, ya, bahkan kan sudah ada penanganan awal, ya, sebelum terjadinya operasi sesar. Ini kan sudah dilakukan dengan dokter spesialis obgyn gitu. Ini kenapa? Gitu loh. Nah, pertanyaan-pertanyaan tentunya klien dan keluarganya ini menjadi hal yang sangat penting bagi kami, ya. Apakah memang rumah sakit Islam Pondokopi ini sesuai dengan prosedural SOP, ya, manajemen rumah sakit sesuai dengan tata peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia atau tidak? Nah, maka ketika proses selama tanggal 9, 10 dan 11 terus berlanjut, ini tidak ada tindakan nyata, ya, bahkan terkesan dugaan mengabaikan, ya, yang akhirnya semakin kondisi tangan klien kami Hera ini membusuk terus, ya, yang pada akhirnya dengan inisiatif keluarga klien kami itu meminta segera dirujuk karena tidak ditangani setelah itu, ya, hanya diberikan obat pengencer darah, ya, ada istilah medisnya, silakan orang medis lebih paham itu, gitu kan. Nah, kemudian karena begitu tidak memahami aturan yang ada, memahami kondisi medis yang ada, inisiatif keluarga klien ini menghubungi kerabatnya di Rumah Sakit Islam Polri Kramat Jati. Sekali lagi, inisiatif ini dilakukan oleh keluarga klien, bukan inisiatif atau prosedural oleh rumah sakit sendiri. Ketika memang tidak mampu rumah sakit, maka rumah sakit harus mempunyai laporan insiden keselamatan pasien. Itu sudah tata aturannya yang berlaku, ya, agar bisa memastikan tindakan ini tidak bisa di rumah sakit, ya, di rumah sakit di sini tidak bisa, maka mereka seharusnya melakukan tindakan cepat sebelum terjadi pembusukan atau nekrosis ini. Tetapi senyatanya itu dibiarkan, dugaan membiarkan menjadi lebih parah. Akhirnya klien kami segera inisiatif mendapatlah persetujuan dari kerabatnya itu di Rumah Sakit Islam Polri Kramat Jati. Maka pada tanggal 15-16 klien kami meminta segera rujukan. Inisiatif keluarga klien kami meminta rujukan ke Rumah Sakit Islam Pondokopi untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Islam Polri Kramat Jati. Akhirnya keluarlah rujukan. Yang perlu kami cermati adalah rujukan dari Rumah Sakit Islam Pondokopi tadi sedikit menggambarkan analisis untuk kami, ya, sebagai penasihat hukum. Ada keterangan yang intinya dilakukan segera amputasi di seluruh pergelangan tangan sebelah kiri. Kalau kita bicara anggota tubuh, ya, biologi tetap itu diantarkanlah kami oleh dari Rumah Sakit Islam Pondokopi, ya, Polri Rumah Sakit Polri Kramat Jati, langsung ditangani oleh ICU bagian Rumah Sakit Islam Rumah Sakit Polri Kramat Jati di bagian IGD-nya tanggal 16 dan tanggal 17. Lalu dilakukanlah penanganan cepat, ya, segera oleh Polri Kramat Jati. Akhirnya pada tanggal 17 itu klien kami langsung diperiksa oleh dokter spesialis BTKV atau kardiovaskuler, ya, yang memang
bertugas di rumah sakit Polri Kramat Jati. Setelah dilakukan penanganan pertama, dokter tersebut menyatakan ini harus segera ditindak. Kenapa tidak dilakukan sebelumnya untuk segera diperbaiki atau minimalkan resiko nekrosis ini, munculnya nekrosis atau munculnya pembusukan. Ini tanggapan langsung karena dokter di rumah sakit Polri Kramat Jati segera melakukan itu dengan melakukan pembersihan seketika tangan dari klien kami, ya, yang akhirnya dengan inisiatif dan juga kebaikan dari dokter yang merawat klien kami di rumah sakit Polri Kramat Jati diminta untuk dipindahkan ke rumah sakit Eka Hospital Harapan Bekasi, ya, karena dokter tersebut pun berpraktik di rumah sakit Eka Hospital. Akhirnya dibawalah dengan penjelasan oleh dokter tersebut, saya akan memaksimalkan untuk tidak sampai sesuai dan rujukan di dalam rumah Islam Pondok Kopi full pergelangan tangan sebelah kiri. Saya akan memaksimalkan semaksimal mungkin, bisa seminim mungkin dilakukan amputasi. Ya, akhirnya dokter tersebut bisa membersihkan semua proses-proses yang terjadi akibat nekrosis atau pembusukan. Ya, sampai dokter tersebut beberapa waktu cukup lama untuk melakukan penanganan yang serius, ya, yang seharusnya dilakukan oleh Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, ya, sebelum ini terjadi, gitu loh. Nah, maka terjadilah pemindahan atas keinginan keluarga klien kami dan juga inisiatif dari dokter tersebut untuk memfasilitasi pelayanannya tanpa biaya. Ya, ini kami mengucapkan terima kasih luar biasa, ya, kepada dokter spesialis tersebut, ya, yang tidak kami sebutkan. Tentunya kami menjaga kode etik beliau dan beliau sangat mengapresiasi apa yang kami lakukan untuk bisa memastikan mendapatkan keadilan bagi klien kami. Yang akhirnya itu dilakukanlah operasi dan itu berhasil. Yang akhirnya operasi itu pada tanggal 23 Mei. Ruas jarinya saja yang dioperasi, yang diamputasi dari pergelangan tangan kirinya klien kami Hera. Ini adalah tindakan yang luar biasa menurut kami, ya, atas yang seharusnya tenaga medis memperlakukan semua siapapun pasiennya. Ya, kami tentunya berharap ini menjadi peringatan untuk semua rumah sakit, ya, dalam melakukan pelayanan manajemen kepada pasien siapapun dia. Jangan karena klien kami ini adalah peserta Kartu Indonesia Sehat, peserta BPJS Kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah sendiri, tetapi pelayanan yang diterima oleh klien kami dan banyak masyarakat kita yang mendapatkan pelayanan yang tidak semaksimal mungkin yang seharusnya dilakukan oleh semua rumah sakit di Indonesia. Yang akhirnya, ya, kami melakukan penelaahan, pengkajian, dan kami hearing dengan semua tim kami yang ada, bahwasannya kami sudah melakukan somasi pertama dan somasi kedua, ya, kepada Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur untuk segera melakukan tindakan tanggapan yang sangat serius dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya, agar permasalahan ini dapat selesai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti itu. Bang, tadi kan dibilang tidak ada penanganan selama di sana, jadi total ada sekitar 5 hari didiamkan. Itu atas inisiatif, makanya inisiatif keluarga akhirnya meminta rujukan. Apakah benar? Ya, betul. Jadi karena tidak adanya segera tindakan di dalam pelayanan medis itu, ada namanya golden period atau period of time untuk dilakukan tindakan segera. Ini yang dilalaikan, dugaan kelalaian yang luar biasa dari Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Ya, contohnya saya secara pribadi itu ketika dilakukan infus di tangan saya sampai 3 tidak ada sesuatu hal yang bagus, yang saya merasakan rasa sakit yang luar biasa, itu segera petugas medis yang menangani saya secara pribadi itu mencabut
Ya, setelah itu saya bengkak dan biru. Bayangkan, tetapi setelah itu ditangani dengan cepat karena memang tidak sesuai gitu loh untuk dimasukkan infus ke dalam tubuh saya. Ini kan dilakukan oleh tenaga medis. Lalu karena saya merasa sakit, mereka segera melakukan tindakan cepat. Karena ini tidak boleh proseduralnya. Ini SOP-nya. Pertanyaan saya bandingkan perkara pribadi saya saja mendapatkan cara penanganan tenaga medis di Indonesia, itu besoknya saya biru, Mas. Bayangkan dengan klien kami yang pertama kali masuk rumah sakit, ditangani operasi sesar, itu merasakan rasa sakit yang luar biasa yang tidak ditanggapi oleh pihak rumah sakit. Yang akhirnya pada tanggal 6 Mei sudah membengkak, membiru dan membesar. Seharusnya tindakan saat tanggal 6 terlihat secara fisik mata itu sudah tidak normal. Harusnya golden period, ya, penanganan medis kepada si pasien ini segera dilakukan. Tetapi ini diabaikan sampai 3 hari, tanggal 8 Mei 2025. Jadi kurang lebih penanganannya itu dari mulai tanggal 5, 6, 7, 8. Ada 4 hari kurang lebih itu yang terjadi, yang segera menjadi cepat berubah kondisi normal tangannya menjadi membengkak. Ini kan cara penanganan yang tidak sesuai prosedural, yang seharusnya dilakukan cepat oleh pihak rumah sakit, gitu loh. Nah makanya ya baru tanggal 9 mereka melakukan operasi. Tetapi ini bagi kami periode waktu 3, 4, 5 hari ini cara penanganan yang sangat terlambat oleh pihak rumah sakit. Ya, pembiaran, pembantaran, dugaan mengabaikan pelayanan dan tindakan medis ini jelas bisa kita lihat. Karena bicara periode waktu, ini jelas mereka sudah mengabaikan. Gitu loh. Dan ini sangat merugikan bagi klien kami seperti itu. Pak, tadi kan disebutkan ada beberapa bekas tusukan infus di tangan kirinya ya. Nah, dan penyumbatan pembuluh darah bisa disimpulkan nggak kalau itu terjadi karena keluar masuknya jarum infus? Ya, jadi ternyata dari keterangan klien kami, selain di titik tangan sebelah kiri yang dimasukkan jarum infus, itu ada juga anggota badan lain yang dimasukin, tetapi tidak berhasil. Ya, ada juga kalau tidak salah di sebelah kanan ya. Kaki juga. Kaki kiri, kaki kanan itu di antara tumit. Kaki kanan nggak ada. Kaki kiri ya. Terakhir di bahu kanan. Atau istilahnya di CVC. Ini kan contoh menandakan ketika memang seharusnya itu nggak sesuai, segera ditangani, segera dipindahkan jarum suntik tadi ya ke anggota badan organ tubuh kita yang memang cepat aliran darahnya keluar untuk dimasukkan bahan kimia induska kepada pasien. Ini kan menunjukkan tepat langkahnya bahwasannya seharusnya ketika dirasa sakit itu segera dipindah. Kami punya keterangan langsung dari klien kami, itu dipindah ke kaki kirinya, terakhir karena tidak ada pindah ke bahu atau CVC dalam istilah medisnya. Karena ini uratnya besar lah kalau udah bahasa kita awam masyarakat umum. Tandanya apa? Prosedural itu seharusnya kan itu dilakukan. Dan ini sudah terlambat kalau bicara penanganan pergelangan tangan kirinya. Dan dokter di Rumah Sakit Islam Pondokopi Jakarta Timur sudah menyampaikan ini akibat dari emboli. Emboli itu adalah penyumbatan darah di pembuluh darah, diakibatkan adanya sesuatu hal, benda asing dan atau lain sebagainya. Pertanyaan kita secara umum, emboli itu terjadi sebelum klien kami datang ke rumah sakit atau klien kami sudah ada saat tengah dilayani atau ditangani oleh rumah sakit. Senyata dan faktanya emboli yang diterima atau diderita oleh klien kami itu saat dan tengah setelah dalam penanganan tindakan medis di Rumah Sakit Islam Pondokopi Jakarta Timur. Melanggar hukum ke depan seperti apa? Apakah pidana yang berat?
tentunya kami sudah memastikan dengan semua stakeholder yang terkait, karena mengenai soal penanganan kasus dugaan malpraktik ini tidak senyatanya seperti proses pidana umum, ya, karena mengacu kepada undang-undang kesehatan, undang-undang praktik kedokteran, ya, kemudian peraturan-peraturan menteri kesehatan dan seluruh tata aturan peraturan perundang yang berlaku. Maka ada mekanisme yang harus dilewati dalam penanganan kasus hukum dugaan malpraktek. Semua proses tadi kami akan lakukan, bahkan sudah kami lakukan, ya. Kami pastikan proses ini untuk mendapatkan keadilan yang pas, keadilan yang tepat untuk klien kami korban, di mana organ tubuhnya, anggota tubuhnya sudah tidak lagi sempurna. Ya, bagaimana rasa sakit, bagaimana rasa kejinya melihat kondisi seorang suami kepada istrinya atas korban tersebut, yang dimana dia mendapatkan bayi tetapi pulang tangannya hilang atau cacat, dan ini selama-lamanya seumur hidup. Ya, kemanusiaan kita ini yang harus kita sampaikan, pertanggungjawaban hukum, ya, pertanggungjawaban moral, etika, kemanusiaan ini yang kita ingin sampaikan kepada Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur, gitu loh. Ini yang terjadi, ya. Kami sudah pastikan semua proses hukum, pidana dan atau perdata kami akan lakukan untuk mendapatkan keadilan bagi klien kami, seperti itu. Oke, dah. Atur ya.